semua, welcome to Hattrick Alpha Omega Church. Kita harap kalian tidak merasa canggung dengan cara kita mengangkat tangan, melompat, menyanyi, atau mendengar bahasa-bahasa yang mungkin asing bagi teman-teman. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman dan itu merupakan ekspresi kita mengasihi Tuhan. Alpha Omega Church tempat orang yang tidak sempurna. Jadi kalau di antara teman-teman ada yang punya kawan atau keluarga yang tidak sempurna, Anda bisa ajak mereka untuk bersama-sama terhubung lewat ibadah online ataupun hadir di ibadah onsite. Di Alpha Omega Church, kita berusaha membangun suasana yang antusias dan semarak dalam setiap ibadah, baik onsite maupun online, sehingga kita sangat mengajak Anda untuk berpartisipasi dan responsif dalam ibadah ini. Feel free untuk kita bertepuk tangan, mengangkat tangan, tersenyum, dan menikmati apa yang sedang berlangsung. Berikut ini beberapa informasi yang baik kita perhatikan. Yang pertama, ibadah raya setiap hari Minggu di 2 kali ibadah, jam 8 dan jam 10 pagi. Ibadah Hattrick setiap hari Sabtu jam 6 sore atau bisa kunjungi YouTube Alpha Omega Church setiap hari Minggu jam 7 pagi. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kita. Itu saja pengumuman yang bisa aku sampaikan. Mari kita siapkan diri kita untuk diinspirasi pesan yang akan sangat membangun kehidupan kita. Enjoy the rest of the service. God bless you. Hai semuanya, welcome to EOC Teen Online Service. Nah, kita semua ini manusia disebut makhluk sosial. Makhluk yang pasti selalu berinteraksi dengan orang lain. Mau seintrovert apapun kita, pasti tetap akan ada komunikasi dengan orang lain. Mau kita cuma diam di kamar, tapi ternyata ketika kita diam di kamar, kita ternyata sedang chat sama teman kita, atau connect with someone over TikTok, atau game, atau apapun yang lain. Nah, because we are naturally geared like that. Nah, dalam setiap saat dan setiap waktu, kita ini selalu berkomunikasi dan mengkomunikasikan sesuatu dalam bentuk apapun. Baik lewat verbal atau omongan langsung, lewat chat, video call, talking via game chat, dan sebagainya. Diam aja pun ternyata itu adalah bentuk dari komunikasi loh. Nah, ketika kita nggak merespon chat, itu ternyata adalah bentuk dari komunikasi. Wah, sip. Kalau begitu aku nggak usah ngerespon chat aja. Kan itu namanya komunikasi. Yes, kamu sedang memberitahu ke orang lain bahwa orang lain itu tidak penting. Dan kamu nggak mau spend waktu buat mereka. Bahwa kamu nggak peduli sama sekali dengan mereka. Lah, tapi kan nggak gitu maksudku. Nah, kan? Nah, karena begitu dekatnya dan begitu seringnya komunikasi ini di dalam keseharian kita, sering terjadi yang namanya miskomunikasi. Katakan bersama-sama, miskomunikasi. Atau kesalahan dalam komunikasi. Nah, maksudnya apa nih miskomunikasi? Contoh, salah tangkap, salah ngomong, salah menyampaikan, salah mengerti, yang kemudian bisa bikin jadi salah semua. Bisa jadi nggak enakan sama teman, bisa jadi nggak enakan sama orang tua, jengkel sama orang tua. Karena apa? Karena miskomunikasi. Nah, macam-macam bisa terjadi karena yang namanya miskomunikasi. Hari ini kita akan belajar gimana sih mengkomunikasikan sesuatu itu yang efektif. Gimana caranya komunikasi yang efektif. Yang pertama, mendengar. Katakan bersama-sama, 1, 2, 3, mendengar. Kita lihat Alkitab dulu ya. Di Yakobus 1 ayat yang ke-19. Yakobus 1 ayat yang ke-19. Kita baca bersama-sama. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Nah, orang sering bilang, aku mau ngobrol terbuka. Atau yuk kita ngobrol dengan terbuka. Dalam pikirannya, ngobrol terbuka itu artinya mengungkapkan segala sesuatu yang dia mau ungkapkan. Tak omongin aja semuanya, alias tak muntahin aja semuanya, ya kan? Tapi kita tuh sering lupa bahwa ternyata ngobrol terbuka itu juga berarti terbuka untuk mendengar. Terbuka untuk mendengar. Nah, bahkan hanya kita, bukan hanya kita yang muntah, tapi
kita harus mendengar. Nggak cuman kita yang ngomong terus, tapi kalau memang terbuka, ngomong yang terbuka, ya kita juga harus terbuka untuk mau mendengar apa yang orang lain mau sampaikan, entah itu teman, orang tua, sahabat, saudara, dan sebagainya. Makanya Yakobus itu mengingatkan kalau kamu itu harus cepat mendengar dulu, dengar dulu, karena seringkali kita nggak tahu maksud orang tersebut apa, maksud teman kita apa, orang tua kita tuh maksudnya apa, tapi kita nggak kasih kesempatan untuk mereka menyampaikan. Maka kita perlu memberikan kesempatan dari diri kita untuk mendengar dan kasih kesempatan orang lain melihat, memberikan sudut pandang dari orang tersebut. Nah, seringkali kita miskom itu segala sesuatunya tuh karena sudut pandang yang berbeda. Nah, kita perhatikan gambar berikut ini. Jadi di sini ada gambar ya. Yang satu bilangnya 6, yang satu bilangnya 9. Padahal barangnya sama, itemnya sama. Nah, lagi gambar yang berikutnya. Yang satu bilang ada 4 balok di sana, yang satu bilang enggak, ini ada 3 balok. Nah, mereka ini ngelihat hal yang sama, tapi sudut pandangnya yang berbeda. Ternyata dari sudut pandang yang berbeda bisa menghasilkan apa? Beda semua. Padahal yang dilihat sama, tujuannya sama. Tapi cara pandangnya beda, bisa bikin argumen, perselisihan, dan sebagainya. Maka dari itu, be open untuk mendengar terlebih dahulu. Dari mendengar, kita sebenarnya sangat diperkaya. Kita belajar banyak hal, dan kita bisa melihat lebih luas. Katakan amin? Amin. Yang kedua yang bisa kita lakukan adalah receive the information clearly. Terima informasi dengan jelas dan jernih. Nah, kadang-kadang kita itu terima informasi itu sukanya pakai apa sih? Pakai bumbu. Atau kadang-kadang kita tuh mangkel, kita tuh jengkel, ya kan? Terus kita dengarnya itu nggak jernih. Kita mendengarnya itu tertutupi dengan perasaan kita. Atau sudah ada prasangka terlebih dahulu yang kita terima itu ternyata jadi nggak jernih, nggak clear. Atau orang lain nih, misalnya sahabat kita atau pacar kita atau orang yang kita care, ya kan, ternyata dia lagi emosi. Nah, ceritalah dia ini ke kita, aku nih mangkel loh, soalnya gini. Nah, terus yang dia sampaikan ke kita telan mentah-mentah, ya kan. Dengan segala bumbu dan emosi dan kejengkelannya kita terima itu mentah-mentah. Padahal 5 menit lagi bisa aja dia udah nggak kenapa-kenapa. Bisa jadi dia mungkin setelah dia ngomong dia jadi lega, kemudian dia bisa cerita ke kita itu karena dia cerita ke kita, ya kan, jadi kemarinnya sudah lumayan teredam lah ya. Tapi kita masih makan bumbu emosinya karena kita mendengar tidak clear, ya kan, tidak jelas, tidak jernih. Jadi ketika kita terima dengan bumbu-bumbunya, ya yang kita serap ya informasi dengan bumbu-bumbunya itu tadi. Akhirnya apa yang bisa terjadi? Kita bisa punya pandangan yang tidak clear, terkaburkan dan terbumbui oleh emosi-emosi itu tadi. Nah, jangan-jangan setelah teman kita atau orang yang kita care cerita sama kita bisa punya pemikiran, wah siapa nih yang berani-berani menyakiti orang yang aku care? Siapa nih yang berani-berani menyakiti dia? Cie. Nah, motivasinya sih care. Benar, setia kawan, ya kan. Tapi bikin kita jadi ruwet, padahal kita nggak ada hubungannya dengan hal atau kejadian tersebut. Hati-hati banget. Nah, atau gini, teman kita si A, misalnya lagi jengkel nih sama si B. Terus kita jadi ikut-ikutan jengkel dan emosi sama si B. Kelihatannya karena bentuk solidaritas, kita setia kawan sama si A. Tapi ini salah dan merugikan kita banget. Apalagi nanti ke depan-depannya di dunia pekerjaan dan lain-lain. Setia kawan, yes. Tapi kita juga perlu bijak. Kalau teman kita membuat kita jadi benci sama banyak orang, nah itu perlu dipertanyakan. Dia memang teman kita atau bukan? Di saat yang sama, kita juga perlu bijak-bijak. Waktu kita cerita ke orang, waktu kita lagi emosi nih, kita cerita ke orang, tapi kita kondisinya lagi emosi. Bumbunya juga keikut loh. Kita jadi
menceritakan sesuatu dengan tambah-tambahan bumbu-bumbu. Nah, kita jadi di sisi sebaliknya. Karena kejengkelan kita, orang lain jadi pick up the offense. Orang lain jadi ketularan mangkel. Terus dia punya pandangan yang beda karena bumbu-bumbu kita tadi. Jadi harus hati-hati. Nah, setiap menerima informasi harus dengan clear, dengan jelas dan jernih. Dan minta hikmat Tuhan terus bagaimana kita bisa bersikap netral dan melihat gambaran luasnya. Yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah proper respon atau respon yang baik. Setelah kita mendengar dan kita menerima informasi dengan jernih dan memproses, berikutnya yang perlu kita lakukan adalah respon. Katakan bersama-sama, 1, 2, 3, respon. Loh, Kak, aku menjalankan ayat yang pertama tadi loh, cepat mendengar, lambat berkata-kata. Jadi aku nggak usah berkata-kata aja. Agak kurang pandai ya. Bercanda. Setelah mendengar dan menerima dengan jernih, ya kita perlu meresponi. Responi, jangan diam aja. Karena diam itu aja adalah bentuk komunikasi. Saat kita tidak merespon, di chat gak balas, diajak ngomong diam aja, ya berarti kita sedang mengkomunikasikan kepada pihak lain bahwa kita tuh tidak peduli. Itu gak penting, orang itu gak penting. Nah, nanya nih, kalau kamu dianggap gitu sama orang, seneng gak? Kalau kamu digituin sama orang, kamu seneng gak? Kamu chat nih, terus kamu gak dibalas atau gak diresponi, kamu seneng gak? Ya kalau kamu normal ya I don't think so. Makanya jangan gituin orang lain. Pentingnya merespon itu gede banget. Karena eventually kalian akan masuk ke dunia kerja, bener kan? Waktu udah kerja, kalau ada dealing atau potential client yang ngontak kita, tapi kamu nggak ngerespon atau mungkin responnya lama, otomatis dia akan pindah ke orang lain yang responnya lebih cepat. Dan deal itu udah pindah ke tangan orang lain yang responnya lebih cepat walaupun produkmu lebih bagus. Karena kalah cepat, nggak ngerespon, orang akan mikir, kamu nggak butuh duit, nggak niat ini. Nah, halah Kak, kalau sampai bahas kerja-kerjaan segala, kok jauh banget. Loh, ini kelihatannya memang sepele, tapi ini kebiasaan kecil yang akan terus terbawa sampai kapanpun. Sehingga dalam berkomunikasi, respon dengan proper. Kolose 4 ayat yang ke-6, terjemahan AVB, kita akan baca bersama-sama. Kolose 4 ayat yang ke-6. Perkataanmu hendaklah senantiasa penuh dengan kasih karunia, digarami kebijaksanaan, supaya kamu tahu menjawab setiap orang dengan sewajarnya. Jangan pakai alasan, ya kan aku memang orangnya belak-belakan gini, terima dong aku apa adanya. Loh. Kalau kita mau terima dengan begitu, ya kita juga harus terima kalau lawan bicara kita itu gak bisa dikasarin, bener gak sih? Jangan gitulah, yuk sama-sama kita saling menghargai dan saling menghormati. Kita lihat lagi Roma 12 ayat yang ke-18. Roma 12 ayat yang ke-18. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang, termasuk intonasi dan cara bicara kita. Contoh, pernah tahu nggak sih ada sales jualan sesuatu terus kita ketipu, ya kan? Kadang-kadang cara ngomongnya meyakinkan banget, produk ini, barang ini tuh bagus, ya kan? Barang yang sampah aja bisa jadi kepingin kita beli karena apa? Karena ngomongnya. Tapi pernah nggak sih dengar omelannya orang tua? Pernah nggak di sini kalian dengar orang tua kalian ngomel? Maksudnya baik, tapi cara penyampaiannya itu tidak pas. Kita jadi gerundel atau malah jadi memberontak. Nah, ini tujuannya bukan ngerasani orang lain ya, bukan. Tapi kita coba refleksikan ke diri kita sendiri dulu. Sama halnya gini, waktu kita punya maksud yang baik, ya kan? Yuk kita sampaikan dengan cara dan nada dan intonasi yang baik juga, supaya nyampainya itu tetap baik. Kalau sudah ngerasain bahwa digituin gak enak, jadi jangan gituin orang lain. So, apa yang hari ini kita pelajari? Dalam hidup ini kita akan selalu berkomunikasi dan mengkomunikasikan sesuatu. Seneng banget dari sejak muda di AOC kita sudah diajarin ini, supaya jadi bekal buat kita dari ini dan di hari-hari ke depan.
Kita perlu mendengar, kita perlu menerima informasi dengan jelas dan jernih, dan kita perlu meresponi dengan proper. And by the grace of the God, kita semua akan dimampukan untuk berkomunikasi dengan lebih baik lagi. So, mari kita berdoa. Thank you Tuhan buat firman hari ini Tuhan. Thank you Tuhan sudah memberikan kami Tuhan ilmu pengetahuan Tuhan bahwa ketika kami berhadapan dengan marketplace kami Tuhan, kami perlu berkomunikasi dengan baik Tuhan. Tuhan pimpin kami Tuhan supaya kami Tuhan bisa mendengarkan Tuhan orang-orang Tuhan. Ketika orang-orang menyuarakan sudut pandang mereka Tuhan, berikan kami Tuhan hati, ilmu pengetahuan Tuhan, akal budi Tuhan, supaya kami bisa mendengarkan sudut pandang orang Tuhan, dan kami bisa melihat Tuhan pandangan dengan lebih jelas lagi Tuhan. Berdoa lagi Tuhan untuk informasi yang akan kami terima Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau perjelas Tuhan segala sesuatu yang akan kami terima Tuhan, segala sesuatu yang akan kami dengar Tuhan, supaya nggak banyak bumbu-bumbu yang bisa kami serap Tuhan, tapi kami bisa menerima informasi tersebut dengan jelas Tuhan. Berdoa juga Tuhan supaya kami diberikan hati Tuhan ketika kami berkomunikasi dengan orang, meresponi orang itu dengan proper Tuhan. Berikan kami Tuhan kemampuan Tuhan supaya kami Tuhan bisa meresponi Tuhan segala sesuatu dengan baik Tuhan, dengan bijaksana Tuhan, dengan hikmat daripada Engkau saja Tuhan. Engkau yang terus sertai kami Tuhan di setiap komunikasi kami Tuhan dengan siapapun Tuhan. Engkau yang pimpin kami Tuhan. Engkau ada Tuhan dimanapun kami berada dan dimanapun kami berkomunikasi Tuhan. Kiranya Engkau yang terus pimpin Tuhan, apapun yang kami dengar, apapun yang kami terima, dan apapun yang kami ucapkan Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus. Engkau yang berkati Tuhan semua relationship kami Tuhan, baik dengan teman, kawan, sahabat, pacar, keluarga Tuhan. Engkau yang berkati, Engkau yang sertai Tuhan. Kami tutup bungkus semuanya dengan kuasa darah-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you semuanya. God bless.